Shalom saudara, puji Tuhan. Saat ini kita mau berikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menyembah Dia saat ini dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati
Haleluya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Saat ini Dia akan mencurahkan rohnya atas saudara dan saya. Siapkan hatimu, biarlah Tuhan menggoncang kita dengan pujian penyembahan pada saat ini. Biarlah pujian penyembahan kita mau kembalikan buat Tuhan. Kebangkitan terbesar terjadi atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Ada gerakan doa di tempat ini, di tempat saudara. Dan tempat ini akan digoncang oleh gerakan roh Tuhan. Dan siap melawan saudara. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam bodi hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Ya, shalom keluarga istimewa. 10 hari ini kita akan melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa kiranya dalam 10 hari kita mengalami lawatan Tuhan. Kita semuanya bangkit rohnya. Tidak ada di antara kita yang suam-suam, tapi kita semuanya membara dalam Tuhan. Saudaraku, ayo bersama-sama kita semangat membara, menyala-nyala dalam Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Yesus Kristus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Shalom saudara, kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan dengan tema hidup yang bijaksana. Tema ini saya angkat mengingat banyak orang-orang percaya yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, tapi justru menggunakan waktu-waktu dan kesempatan yang ada dengan cara hidup yang kurang bijaksana. Oleh karenanya saya berdoa kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, saya ingin naikkan satu pujian yang saya yakin saudara kenal. Lagu ini dicipta dan dipopulerkan oleh Jonathan Prawira. Saya sangat suka dengan lagu pujian ini. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkau yang menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Mari kita berdoa sebentar. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan, ajar kami hidup melakukan kehendak-Mu, menggunakan kehidupan yang Tuhan beri bagi kami, supaya kami melakukannya sebijaksana mungkin. Oleh karenanya tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga kami disebut sebagai orang yang bijaksana dan bukan orang yang bebal. Kiranya melalui firman Tuhan yang sebentar boleh hamba-Mu sampaikan, sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu yang sederhana, yang kecil, yang tidak dapat berkata-kata apapun tanpa urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, hidup yang bijaksana. Hidup yang bijaksana. Mari sama-sama kita buka Alkitab di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini jelas sekali berkata bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah hidup kita bebal atau arif? Oh, lalu kok semakin tajam begini ya? Bagaimana hidup kita? Bijaksana atau arif? Oh, kok bijaksana atau arif? Bijaksana atau bebal? Haleluya. Bijaksana atau bebal? Nah, orang yang bebal adalah orang yang tidak menggunakan waktu yang ada. Sementara orang yang bijaksana atau orang yang arif adalah dia menggunakan waktu yang ada. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya hari-hari ini sudah menggunakan waktu yang ada dengan baik, atau justru kita menyanyiakannya? Nah, Anda sendiri yang tahu.
Maka pertanyaannya begini, pertanyaan saya buat saudara, apakah Anda sudah menggunakan waktu yang ada dengan baik? Kalau sekarang ini kita banyak stay di rumah, apakah kita menggunakan banyak waktu di rumah ini dengan maksimal, dengan baik? Nah, oleh karenanya melalui firman Tuhan ini saya ingin sharingkan kepada saudara sekalian tentang hidup yang bijaksana seperti apa melalui nats ayat ini, yaitu menjadi orang yang bijaksana. Mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ayo angkat tangan kananmu, ngomong sama-sama saya. Saya mau hidup secara bijaksana. Saya mau hidup secara bijaksana. Nah, inilah 3 tipe orang yang hidup bijaksana. Yang pertama adalah hidup secara maksimal. Sekali lagi, hidup secara maksimal. Saudaraku, tentang hidup secara maksimal ada 2, yaitu maksimal secara rohani dan maksimal secara jasmani. Maksimal secara rohani adalah maksimal dalam doa. Jadi kita punya kesempatan untuk berdoa, ada waktu untuk berdoa. Mari kita doa secara maksimal. Doa maksimal adalah doa yang mengerang, doa yang sungguh-sungguh, doa yang dilahir dari iman, doa yang disampaikan dengan segenap hati, dengan menyatakan doa penyerahan diri, berkata kehendakmu yang jadi. Itu doa yang maksimal. Mari kita belajar dari Hana. Ketika Hana mengalami pergumulan yang berat, dia datang ke bait Allah, lalu Hana mengerang kepada Tuhan. Hana berdoa sungguh-sungguh dan dengan air mata, dengan menangis. Dan kita memperhatikan bahwa Alkitab menyatakan, aku dengar doamu dan aku lihat air matamu. Dengar doamu, lihat air matamu. Ketika kita berdoa maksimal, Tuhan menjawab. Maka ketika Anda dan saya berdoa, mari berdoalah secara maksimal. Pertanyaannya, apakah doa kita sudah dilakukan dengan cara maksimal? Sekarang inilah waktunya kita berdoa maksimal. Lalu perkara rohani yang kedua adalah iman. Mari kita miliki iman yang maksimal, bukan iman setengah-setengah. Ketika kita mempercayai sesuatu, percayalah 100%. Percayalah secara total. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Oleh karenanya mari kita punya iman yang maksimal. Seperti seorang perwira Kapernaum. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan. Tapi katakanlah sepatah kata saja, pasti hambaku akan sembuh. Maka ketika kita punya iman maksimal seperti perwira Kapernaum, Anda berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh dikasihi Tuhan dan boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Maka mari kita miliki iman yang maksimal. Itu perkara rohani tentang kemaksimalan. Lalu yang ketiga masih tentang perkara rohani adalah kasih. Ketika kita miliki kasih, mari kita miliki kasih yang maksimal. Kasih yang maksimal itu seperti apa? Kasih yang maksimal itu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak berharap balasan dari orang lain, kasih yang diberikan secara kerelaan hati, dengan sukacita dia mengasihi. Kasih yang maksimal adalah kasih yang sekalipun disakiti, dikecewakan, dikhianati, tetap mendoakan, tetap mengasihi. Ini memang agak berat, tapi saya yakin kita bisa melakukannya kalau Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Contohnya siapa? Yang pertama Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ketika Yesus disalib, ya dalam penderitaan yang begitu hebat di kayu salib, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan dan berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksimal kasih Yesus. Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Yesus mengasihi siapapun, dan hari ini kasih Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kasihnya setia, kasihnya maksimal. Contoh yang kedua tentang orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Saudara kasih Tuhan, orang Samaria ini menolong yang sebenarnya lawannya, musuhnya. Tapi dia kasihi, dia tolong, dia turun sendiri dari keledainya, dan dia menolong orang yang sakit tanpa berharap apapun. Oleh karenanya ketika kita mengasihi dan kita punya kesempatan untuk mengasihi, mari kita mengasihi secara maksimal. Jadi perkara rohani yaitu tentang kasih yang maksimal. Lalu yang berikutnya tentang perkara rohani adalah penyembahan. Mari sama-sama ketika kita memberikan penyembahan kita harus maksimal. Saya yakin Tuhan tidak pernah suka ketika kita menyembah dengan cara setengah-setengah. Tuhan suka ketika kita menyembah dengan totalitas, menyembah dengan segenap hati, menyembah dengan sepenuh hati, menyembah dengan roh kita. Ketika kita menyembah dengan segenap hati, hadirat Tuhan pasti akan dinyatakan. Penyembahan yang berkenan adalah penyembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan maksimal, dengan kehidupan yang totalitas.
diserahkan kepada Tuhan. Perkara yang terakhir, perkara rohani, kemaksimalan tentang rohani, yaitu tentang memberi atau melayani. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk melayani, mari kita melayani dengan maksimal. Apakah saudara sampai hari ini sudah melayani dengan maksimal? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dan apakah kita ketika kita punya kesempatan untuk memberi, apakah memberi kita sudah maksimal? Dan melayani memberi adalah hal yang saya pikir sama, karena pelayanan itu pengorbanan, pelayanan itu memberikan kehidupan. Maka ketika kita memberikan diri kepada Tuhan, berikan secara maksimal. Ketika kita melayani Tuhan, melayani sesama, mari kita lakukan secara maksimal. Oleh karenanya, biarlah perkara rohani ini kita mau lakukan. Ada 5 tentang kemaksimalan dalam perkara rohani. Yang pertama, doa. Yang kedua, iman. Yang ketiga, kasih. Yang keempat, penyembahan. Dan yang kelima adalah melayani atau memberi. Dan ketika 5 perkara ini kita lakukan dengan cara maksimal, saya yakin Tuhan akan berkata, engkau anak yang bijaksana. Anakku yang bijaksana. Ini orang-orang yang bijaksana melakukan hal-hal yang demikian. Dia maksimal dalam hal rohani. Demikian juga perkara-perkara jasmani. Perkara rohani maksimal tentunya harus diimbangi dengan perkara jasmani harus dilakukan, harus kita miliki. Perkara jasmani seperti apa? Yaitu ketika kita bekerja. Saya yakin orang yang bekerja dengan maksimal, hasilnya pasti maksimal. Segala pekerjaan yang dilakukan dengan totalitas, hasilnya pasti luar biasa. Maka ketika Anda dan saya bekerja, jangan pernah setengah-setengah. Bosmu nggak akan pernah suka kalau engkau bekerja setengah-setengah. Ketika engkau bekerja luar biasa, engkau betul-betul giat dalam pekerjaan, bos akan suka. Demikian juga Bapak di sorga akan senang ketika melihat pekerjaan yang kita lakukan dilakukan dengan cara maksimal. Persoalannya, banyak orang yang melakukan demikian. Ketika bosnya ada, dia serius, dia sungguh-sungguh. Tapi ketika bosnya tidak ada, dia asal-asalan bekerja. Dia asal-asalan, dia masa bodoh, dia cuek. Nanti bosnya datang, dia kelihatan sungguh-sungguh. Saya percaya Anda tidak demikian. Orang yang maksimal nggak begitu. Orang yang maksimal, bosnya ada, tuannya ada atau tidak ada, dia tetap sama. Dia tetap maksimal dalam bekerja. Dia bekerja sesuai dengan porsinya dan dia segenap hati melakukannya. Lalu tentang perkara jasmani yang kedua setelah bekerja, yaitu belajar. Ini penting buat para anak-anak yang masih studi maupun yang kuliah. Dan saya rasa kita juga perlu belajar, karena belajar tidak dibatasi dengan usia. Dan ketika kita belajar, kita mesti lakukan dengan maksimal. Ketika kita belajar dengan maksimal, hasilnya pasti akan maksimal. Masalahnya kadang-kadang kita nggak pernah serius. Ketika kita punya waktu, kesempatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, kita seringkali kalahkan dengan hobi kita. Misalkan nge-game, misalkan bermain-main, ya itu seringkali kalah dengan hobi, kalah dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Oleh karenanya, mari kita maksimal dalam perkara rohani maupun dalam perkara jasmani. Dan sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang hidupnya secara maksimal. Bagian maksimal ini saya akan kasih ilustrasi cepat begini. Sebenarnya Anda dan saya punya kekuatan mengangkat beban sampai 50 kilo. Tapi seringkali kita maunya ngangkat beban hanya 5-10 kilo. Nah, ketika bebannya 25 kilo, kita sudah malas untuk melakukannya, malas untuk mengangkat. Padahal sebenarnya kita punya kekuatan untuk mengangkat itu. Nah, oleh karenanya sebagai orang-orang percaya, supaya kita tidak disebut sebagai orang yang bebal, mari hiduplah secara maksimal. Sekali lagi, hiduplah secara maksimal. Saya yakin bahwa saudara rindu menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak mungkin hidup kita dapat jadi berkat bagi orang lain kalau hidup kita tidak maksimal. Saudaraku, Rasul Paulus telah membuktikan bahwa ketika dia dipanggil menjadi alatnya Tuhan, rasulnya Tuhan, Rasul Paulus hidup secara maksimal. Sehingga Rasul Paulus menulis banyak Alkitab dalam Perjanjian Baru. Itu membuktikan bahwa Rasul Paulus telah melayani Tuhan Yesus secara maksimal. Bahkan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dituliskan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi, dalam hal ini Paulus telah membuktikan, menunjukkan, menyatakan bahwa dirinya telah melayani Tuhan dengan cara
maksimal. Dan hidup yang maksimal pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karenanya, mari bersama-sama upayakan hidup kita sepuncak-puncaknya, semaksimal mungkin. Lakukanlah itu, baik maksimal secara rohani maupun maksimal secara jasmani. Haleluya, haleluya. Itu poin yang pertama atau tipe orang bijaksana yang pertama. Tipe orang bijaksana yang kedua adalah hidupnya untuk Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita lakukan ini. Hidup hanya untuk Tuhan. Jadi setelah kita melakukan segala sesuatu dengan cara maksimal, lalu kita ambil keputusan, ambil komitmen bahwa semuanya yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kemaksimalan yang kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi orientasinya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk ketenaran, nama baik, bukan. Tapi semuanya semata-mata hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Roma 14 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, untuk apa saudara saya sekarang hidup? Apa yang kita kerjakan selama kita hidup? Apakah memang itu untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Seringkali yang kita lakukan, kita hidup hanya berfokus untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Sekarang mari kita balik, saudaraku. Mari kita mulai arahkan kepada sasaran dan tujuan yang tepat, yaitu hidup untuk Tuhan. Pastikan Anda hari ini menyatakan diri punya komitmen bersama-sama saya. Hidup saya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Bukankah kita dicipta, dipanggil, dipilih oleh Tuhan hanya untuk memuliakan namanya? Yesaya 43 ayat 7 berkata demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa kita dicipta untuk memuliakan namanya. Jadi kalau kita diberikan kepercayaan banyak hal oleh Tuhan, mari kita berikan dan kembalikan sekali lagi kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakan segala sesuatu yang baik buat kita. Oleh karenanya sekali lagi, tipe orang yang bijaksana, poin yang kedua adalah hidupnya untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita praktekkan firman ini. Yang pertama, hidup secara maksimal. Yang kedua, hidup untuk Tuhan. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, tipe orang yang bijaksana yang ketiga adalah hidup mengejar perkara-perkara yang kekal dan bukan yang fana. Sekali lagi, mengejar perkara-perkara yang kekal dan bukan yang fana. Saudaraku, 2 Korintus 4 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus mengingatkan kita bahwa Paulus selalu melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, perkara yang kekal itu adalah sorga. Perkara yang kekal itu adalah sorga, tentang kerajaannya, tentang kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita belajar seperti yang Paulus lakukan. Dia mengejar perkara-perkara rohani, bukan yang fana. Karena yang fana pasti akan lenyap. Yang fana itu apa? Yang fana itu tentunya harta, kekayaan, ketenaran, dan jabatan. Ketika Anda mengejar harta, engkau akan kecewa. Ketika Anda mengejar kekayaan, sehingga Anda bekerja segiat-giatnya hanya untuk Anda kaya, pada satu saat Anda pasti akan kecewa. Dan ketika kita mencari ketenaran supaya tenar, dikenal, terkenal, enggak usah. Mending kita besar di mata Tuhan daripada kelihatan besar di mata manusia. Hari-hari ini banyak orang mencari ketenaran, mencoba ingin terkenal. Enggak usah. Mari kita mencari perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara rohani. Kita kejar bagian itu. Ada orang yang juga mengejar jabatan, pasti dia akan mengalami kekecewaan. Oleh karenanya, mari kita belajar dari
tipe-tipe ini, 3 tipe ini, saya yakin ketika kita mempraktekannya sungguh-sungguh dalam hidup kita, bahwa kita hidup secara maksimal, hidup untuk Tuhan, dan mengejar perkara-perkara yang rohani, bukan perkara-perkara yang fana. Mari kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita kejar bagian ini, bukan mencari hal yang lain yang fana seperti harta, kekayaan, ketenaran maupun jabatan. Kita abaikan itu dan kita fokus kepada Tuhan. Saya yakin hidup yang hanya sesaat, hidup yang hanya sementara. Pepatah Jawa berkata, mung mampir ngombe wae, hanya sementara. Rasul Paulus berkata, hidup hanya berkemah saja, karena sebenarnya tempat kediaman kita bukan di bumi ini, tapi di sorga. Jadi ketika hidup yang hanya sementara, seperti bunga rumput, seperti asap yang kelihatan sesaat lalu hilang, hanya sesaat sementara. Apakah memang kita mau maksimal gunakan hidup ini sebaik mungkin atau secara maksimal, atau kita menyanyiakannya? Oleh karenanya kita yang seringkali melakukan kebiasaan buruk, stop sekarang, mari kita berhenti. Anda yang seringkali menyanyiakan waktu dengan banyak bermain game, mancing, atau hobi-hobi yang lain, stop. Ayo cari Tuhan. Saya yakin dengan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dengan kondisi seperti sekarang ini, sehingga semuanya disarankan untuk banyak stay di rumah, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin dengan cara maksimal. Saudaraku, tantangan ke depan tidak akan makin mudah, tapi justru akan semakin berat. Sesaat lagi kita akan masuki dimensi yang baru, kondisi yang baru, perubahan zaman dan sebagainya, begitu berubah begitu cepatnya. Dan hanya orang-orang maksimal saja yang sanggup bertahan dan tetap menjadi berkat. Tetapi ketika orang mengejar yang salah, yang keliru, pasti dia akan kecewa. Maka ini sebuah pilihan, mau pilih bijaksana atau mau pilih bebal. Saya sangat percaya bahwa Anda tidak mau disebut sebagai orang-orang yang bebal, tapi orang-orang yang bijaksana. Mari hari ini kita ambil keputusan. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Kalau engkau seorang hamba Tuhan yang bijaksana, yang menggunakan waktu dengan baik. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, melayani apapun, lakukanlah secara maksimal. Hiduplah untuk Tuhan, berikan semuanya untuk Tuhan. Dan mari kejar perkara-perkara rohani. Kalau engkau seorang pekerja profesional, lakukanlah dengan cara maksimal. Dan saya percaya ketika kita lakukan perkara ini dengan baik, hidup kita pasti akan jadi berkat. Dan orang lain akan menyaksikan hidupmu berbeda, hidupmu berubah. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Lalu kita mengambil sebuah pilihan yang tepat untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang istimewa, dengan cara yang totalitas. Saya mau akhiri, orang istimewa pasti hidupnya maksimal. Orang istimewa hidupnya untuk Tuhan. Dan orang istimewa dia kejar perkara-perkara rohani dan bukan perkara jasmani. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Buka hati saudara, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Engkau semakin naik tidak turun, engkau menjadi kepala bukannya ekor. Hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau sukacita, damai sejahtera. Dan biarlah hidupmu makin mantap, makin naik, makin kuat, makin istimewa, makin diperkenan, dan makin diberkati Tuhan. Sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.